Karena menurut saya sukses itu bukan kita punya harta banyak, tapi kita bagaimana caranya mempertahankan nama baik kita sampai kita menutup mata, nama kita harum selamanya. Itu baru sukses. Lu lahirnya telat sih. Sekarang gua udah nikah nih. Wah, nggak bisa kawin sama lu nih. Bercanda, Mas. Bercanda. Iya. Jadi kenyataan. Ucapan doa tuh, Mas. Tapi maklum. Ketemu lagi di Ngobrol Asik. Sekarang ini bintang tamu paling susah waktunya karena paling lebih sibuk dari Pak Jokowi, lebih sibuk dari Mas Sule. Mas Kenapa dipanggil Sule sih? Dipanggil Sule, kenapa? Iya, aslinya namanya memang Sule. Sutisna. Itu terus kenapa Sule? Kan nama panggung. Kan dulu dulu harus beda. Enggak, karena lihat senior-senior kan pada beda tuh dulu. Ini kayak Parto, kan namanya Edi Supono. Kayak Eko Hadi Pramono. Oh, Hadi Pramono. Iya, benar. Miing beda lagi namanya. Lagi. Nah dari situ Sule aja deh. Nah kebetulan dulu Abah tuh kalau misalkan manggil Sule, itu si Sule gitu. Jadi panggillah Sule. Karena kalau bahasa Sunda tuh Sule itu kan susut leho. Apa itu susu leho? Ngap ingus. Padahal Ferdinand lo depannya. Keren. Ferdinand mah itu nama Instagram. Nama anak saya. Saya tuh namanya banyak. Terus yang di KTP namanya apa? KTP Sutisna. Su itu suratan. Ya. Tis itu titisan. Nah, kita cari apa nih ujungnya nih? Gitu. Jadi YouTube beda namanya. Beda. Itu beda. Di YouTube namanya Sule Channel. Sule Channel. Ada Sule Family juga. Sule Family juga. Instagram namanya Ferdinand Sule. Ya, Ferdinand Sule. Ferdinand nama Sule. anak saya. Nama anak. Dulu bingung ngasih nama. Waktu itu pas brojol tuh saya lagi syuting awas ada Sule. Aduh, kasih nama belum siap-siap nih karena sibuk kerja. Nah, pas itu lagi rame-ramenya Piala Dunia kalau nggak salah. Ada back Ferdinand. Back sepak bola. Wah, ini berarti cinta sepak bola dong? Enggak juga. Biasa aja ya. Biasa aja. Cuman back itu berarti dia membenteng untuk supaya gawang nggak kebobolan. Nah, siapa tahu Ferdi yang bisa membenteng supaya rumah tangga kuat. Tetap hancur juga. Tetap hancur. Ya. Jadi nggak ngaruh lah gitu. Ya. Jadi nggak ngaruh ya. Ya. Ide yang nggak ngaruh ya. Betul. Nggak ngaruh sama sekali. Tetap jadi hati. Nama panggung Sule. Ya, Sule. Nama malam? Nama malam Sally. Ya. Aduh Mas Sule, semakin berkibar semakin kesini. Ya, kita nikmatin aja lah. Sering menikmatin? Iya, apapun tuh harus dinikmatin. Makan aja kalau kita nggak nikmatin nggak nikmat. Iya benar juga ya. Iya. Makan kalau nggak dinikmatin nggak nikmat. Iya, walaupun cuman dengan ikan asin, tapi kalau kita menikmatin. Jadi pada saat mau bukan yang mahal mau yang murah, yang penting dinikmatin pasti. Iya itu. Kalau kita menikmatin berarti kita mensyukuri. Ilmunya. Alhamdulillah, saya kan. Lulusan mana Mas? Saya lulusan Akademi Militer Mas. Lulusan seni Mas. Lulusan seni saya. Enggak. Kalau dilihat-lihat kan sampean ini semakin berkibar, semakin mahal, dan sampai isunya adalah pelawak termahal di Indonesia. Ya itu kan orang-orang wartawan yang bilang, terus ya berita. Tapi kan benar kan, kenyataannya benar kan? Ya alhamdulillah disyukuri. Kalau orang bilang mahal ya kan ucapan doa. Disyukuri ya disyukuri. Ya. Cuman masalah benar kan? Bener sama disyukuri beda ini urusan. Ya beda. Beda makanya bener ya, kan? Ya kalau orang membenarkan ya benar. Benar. Kalau menurut Sule benar. Ya kan ada benar yang dan salah. Iya. Itu. Kalau saya nanya bener apa enggak? Aduh bulat aja. Ya kalau benar ya benar. Oh benar. Ya kalau salah ya salah. Salah. Kalau bukan ya bukan. Kan gitu. Gitu iya, aja udah. Simpel saya mah hidupnya.
Jadi kalau orang bilang mahal, alhamdulillah gitu. Kenapa ngundang dia sih? Makanya saya sekarang keluar ini ya, istri saya juga pusing sama saya sebetulnya. Sama kayak Mas. Oh gitu. iya. Iya. Hamil berapa bulan? Udah 7 bulan. Nanti insya Allah rilis di Desember. Rilis? Ya. Rilisnya ya? Iya. Oke. Berarti masih sekarang lagi Menikmati. proses? Iya, menikmati. Terus. Puasa dong 7 bulan? Oh enggak, 7 bulan bagus untuk kesehatan ibu hamil. Iya. Puasa? Enggak, nanti pas 40 hari kalau puasa, pas lahir. Puasa? Enak gak? Kan ada manusia dikasih otak untuk mencari cara lain. Yang terpenting kan tidak berzina. Puasa? Puasa ya, puasa, karena puasa kan? wajib. Puasa wajib? Iya, nanti pas mau lebaran. Jadi 7 bulan? Sekarang udah 7 bulan. Iya. Sebulan lagi 8. 8? Iya. Tambah lagi puasanya, panjang? 9, masih bisa kata dokter juga. Masih bisa. Bisa, jadi masih tetap jalan? Masih jalan. Masih jalan? Masih bisa. Gimana? Yang penting kan tidak menekan si bayi itu. Tidak menekan. Gimana cara? Kita punya cara dan perasaan. Yes. Bagaimana caranya memperlakukan istri yang lagi hamil. Yang terpenting. Oh ada caranya? Ada. Kayaknya expert Nanti saya banget. WhatsApp. Caranya. Dijelaskan sedikit lah. Ya kan ada cara lain. Kayak misalkan entep sendok. Iya, sex education penting loh. Nggak masalah. Bicara seks tuh harusnya harus lugas. Oh iya, karena Pada seks saat itu penting, Mas. Tidak dibicarakan nanti malah salah. Betul. Harus diomongin dan dibicarakan, dikomunikasikan. Enak, tidak enak. Jadi Mas Sule itu di keluarga sama si Febian momen yang kecil dijelaskan tentang seks. Iya, dikasih tahu. Diajarin. Ya kalau diajarin enggak. Ya mereka juga sudah tahu sih sebetulnya. Sebetulnya udah tahu. Udah tahu. Jadi apalagi yang harus kita jelaskan? Kita berkaca ke diri kita waktu kita seperti mereka sekarang. Gitu loh Mas. Iya kan gak senakal sampean Mas yang sekarang. Iya sih. Iya kan? Iya. Lo sampean kan sudah mulai SD kan sudah nyoba itu kan? Enggak. Sudah latihan kan? Enggak. Latihannya kan panjang. Enggak, belum. Gak pernah latihan? Enggak. SMA lah. SMA latihan. Rutin latihan. Ini latihan apa futsal apa? Tapi membicarakan seks tuh hal yang biasa. Iya, artinya kan kalau zaman-zaman dulu itu karena tidak ada sosialisasi sebetulnya. Jadi banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh orang tua. Contoh? Ya hamil di luar nikah lah. Itu jangan gitu. sampai. Ya, iya makanya jadi harus tahu. Kayak misalkan Perdi nonton YouTube, ini kita kasih tahu. Perdi nanti kalau ada yang seksi, yang nggak pakai baju, cewek itu nggak boleh ditonton ya, karena itu dewasa gitu loh. Tapi kan kadang kita juga nggak tahu. Betul. Di belakang seperti apa. Gitu. Iya, Makanya ya jalanin aja. Teknologi udah kayak begini. Iya, Mas. Susah kita. Udah buka sendiri, kecil-kecil megang handphone. Udah dikasih. Megang handphone. Tuh kan. Nah, terus kalau nggak pegang gimana? Udah zamannya begitu kok. Waduh. Gak takut dengan yang sekarang sampai keluar di YouTube kayak begitu gambar tentang hal-hal yang aneh-aneh gitu. Makanya sekarang tuh ada YouTube Kids ya. Jadi kita. Padahal itu kejadian di YouTube Kids loh. Iya benar? Oh gitu. Penjelasan tentang yang. Ya terus kita harus gimana Mas? Nah itu. Kita harus didiskusikan nih. Iya. Makanya kita harus selalu berkomunikasi dengan anak. Selalu diingatkan sama anak. Sejauh mana Mas Sulek berkomunikasi bisa sampai menghantarkan seorang Rizky Febian menjadi penyanyi sukses. Ya. Aku tahu dulu Mas Sulek dia ajak show di pinggir, malah dia ajak bercandain. Kayaknya kayak di luar pikiran saya. Tahu tuh dia jadi penyanyi R&B terbaik Indonesia hari ini. Oh, alhamdulillah. Dulu kan sering dicengin. Ya. Di acara di TV dicengin. Gitu kan? Rizky Sule, anak Iya kan? Sule di sekolah iya kan? dibully. Mas kayak gak percaya juga ini anak sukses gak sih besok? Enggak yakin saya. Oh yakin dulu? Yakin. Tapi sering dicengin waktu di acara TV. Ya nggak apa-apa. Oh mas sengaja begitu? Iya sengaja. Justru begitu? Mental buat dia. Oh oke. Jadi dia nangis, dibully rasanya gimana ya itu. Kalau mau menjadi seorang entertain, kamu harus siap apapun. Tidak ada yang mudah. Tidak ada yang mudah. Aku olahraga pagi itu dengernya langsung itu. Iya. Enak banget. Iya. Dia tuh gimana charming gitu. Iya. Dia tuh udah kelihatan dari kecil sih mas.
Oh gitu. Betul. Jadi pas begitu SMP dibawa ke Jakarta, ya. Ada adanya di Bandung sama emaknya. Udah ikut ke Jakarta aja deh. Sekolah di Jakarta habis SMP. Di Jakarta ikut udah masukin ke tempat-tempat kayak Saung Sule dan yang lain-lain. Perkenalin dulu semuanya. Kamu mau kemana? Entertain ya udah kenalin. Ngelawak dulu bareng. Belajar ngelawak. Ikut ngelawak dulu. Habis itu udah dia enak di posisi itu. Sekolah dia kan 3 hari dalam seminggu. Di posisi enak yang wah nih besok nih syuting nih. Ini besok nih syuting. Saya stop. Iya, karena nama kamu masih Rizky Sule. Dulu aslinya namanya Rizky Sule. Iya, ditulisan di KTP. Enggak maksudnya di orang-orang tahu. Penonton lah gitu. Namanya Rizky Sule. Rizky Sule. Nah, terus dia ngambek kan. Enggak tanyaan sampai 6 bulan 1 tahun dia ngambek. Ngambeknya? 2 tahun saya diemin. Lagi pengen-pengennya eksis, saya stop. Terus dia tanya kan sama mamanya waktu itu. Kenapa aku di stop sama si ayah gitu kan. Ya suruh ngobrol dong gitu. Ngobrol tanya. Gimana caranya kamu lepas nama Sule? Wow. Terus aku harus gimana? Punya karya dong. Kalau gak punya karya mah gak bisa. Nah dari situ mas. Jadi selama selama 1 tahun dia bikin lagu itu tuh. Kesempurnaan Cinta. Kesempurnaan Cinta. Iya. Saya juga gak nyangka lagu itu ciptaan dia. Iya. Enak jadi banget. saya setiap pulang nah ini lagu siapa ya? Oh, iki. Habis itu saya diam-diam bikin musiknya sama Mang Aib kalau nggak salah. Terus? Habis itu seluruh rekaman, seneng dia mas. Nah ini baru Rizky Febian, bukan Rizky Sule. Karena kamu punya karya, rekam. Habis itu bingung ngedarinya gimana? Oke. Habis itu dengerin, waktu itu masih ingat ada Pak Wisnu Tama kan. Oh ya, oke. Nah, lagi meeting terus denger lagu itu. Lagu siapa itu? Lagu anak saya Pak. Oh ya udah bikin aja sekalian tuh sama video klipnya. Dibikin tuh sama video sama klip. Wisnu? Iya. Okay. Karena sama manajemen net waktu itu. Betul. Jadilah. Udah di situ tenang, tugas saya udah beres. Dianterin. Ya. Ternyata lebih top dari bapaknya hari ini. Karena saya berbicara begitu. Kalau kamu mau menjadi artis, mengikuti jejak ayah harus lebih populer dari saya dan harus berbeda. Kalau kamu ngelawak nggak bakalan. Karena lucuan bapak. Itu masalahnya. Dan kamu ganteng. Manis sih mas. Ganteng. Rizky Febian tuh kan? Iya, kalau Rizky Febian ganteng, kalau saya lebih ke manis. Tapi sedang manisnya. Kalau terlalu manis kan diabetes. Enggak, sampai cenderung pahit. Tapi bangga nggak sama Rizky sekarang? Ya siapa orang tua yang nggak bangga lah. Setuju. Bangga dengan kemandiriannya, dengan kesabarannya. Terus karena saya tuh menciptakan gini mas, sama anak-anak itu berusaha untuk lu jangan terlalu kaku lah, nganggap gua bokap yang harus selalu dihormati, yang enggak. Lu anggap gua teman. Sahabat. Ya semuanya sama 4-4-nya. Itu mas. Oh iya, menarik. Jadi bebas di rumah mau gimana juga ya. Demokrasi banget, ngomong apa aja. Ngomong kotor, ngomong apa itu. Asik-asik aja. Asik. Itu. Wow. Santai lah mas hidup. Wow. Jadi hubungan sekarang si Rizky tidur bareng di rumah yang sekarang? Enggak. Udah punya rumah sendiri. Udah punya rumah sendiri. Wow. Putri udah rumah sendiri. Jadi sekarang di rumah besar itu cuma berdua aja? 4. Mas Sule, ya. Istri. Anak 2. Nanti 1 lagi yang di perut. 3. Ya. Terus ada adik-adik istri di situ. Oh di situ semua. Ada karyawan satpam. Namanya Dadang, yang 1 delep. Terus 1 lagi ada Anton. Ya. Banyak sih mas, capek saya kalau nerangin. Ya. Orang kaya. Orang kaya. Waduh. Saman saya gak pernah diundang sih ke rumahnya. Benci saya. Enggak mas. Enggak. Maksudnya enggak. Sampean udah ke rumah saya. Iya. Kenapa saya gak boleh ke rumah sampean? Loh kan saya nunggu, takutnya kan gak mau masnya. Kalau dia kan paling gak enak gini. Pesanan ke rumah dong. Iya. Tapi enggak. Itu. Tapi mendingan nunggu gini. Mendingan nunggu. Saya ke rumah ya. Nah itu baru. Orang sampean gak pernah di rumah.
Di rumah. Saya sekarang kerja tuh saya di rumah Mas. Karena saya tuh ada kerjaan yang di rumah di laptop terus. Gitu. Gak mungkin. Coba acara TV sekarang siapa? Ada kemarin di TV mana? Ada TV mana? Ada TV mana? Ya sekarang saya lagi ngambil-ngambil yang event-event gede aja. Kayak ulang tahun, kayak bikin event apa gitu doang. Ulang tahun bisa? Enggak, ulang tahun TV. Acara-acara TV gitu doang, bintang tamu doang gitu. Bukan. Bohong banget. Enggak, saya cuma The Cafe. Kemarin itu dua komedian. Ya 3, 2. Terus? Udah itu aja. Paling ada SOS Show. 3. Udah nggak ada lagi. Terus? Udah itu. Selebihnya YouTube. Bintang tamu aja. Wow. Ini semua 3 acara ini 3 televisi ya 1 televisi? 3. Beda-beda? Ya. Kok bisa? Bisa lah. Kan ada. Bukan pasti ini. Lu nanti di sebelah jangan bikin kayak gini lagi dong. Jangan dong. Nggak begitu. Enggak. Oh mulai ya bisa ya. Kecuali kontrak eksklusif Mas. Oh jadi sampean jadi kontrak eksklusif? Iya. Nah kalau zaman dulu waktu net kontrak yang eksklusif. Net itu eksklusif? Iya, berarti nggak bisa dipanjang. Nah sekarang saya bisa kemana-mana. Gitu. Coba dong Mas. Gak pernah ada yang ngontrak. Gak pernah ngontrak. Ada. Gak ada sumpah. Emang bener. Idol itu gak dikontrak? Oh iya kan Idol doang. Iya itu juga kan Idol sama. Kan bisa bikin acara. Tapi Mas acara yang paling panjang dijalankan di TV itu apa? Kalau saya target semua 6 tahun Mas. Yang paling panjang 6 tahun itu yang mana? Yang kemarin sama Andre? Awas Ada Sule 6 tahun. Terus Usman 77 3 tahun. Opera Panjapa 6 tahun. Ini Talk Show 6 tahun. Yang kemarin Mas Sule itu apa? Yang mana? The Sule. Sule. Sama Andre Taulani itu apa? Ini Talk Show. Ini Talk Show? Terakhir ini Talk Show 6 tahun. Target saya tuh 6 tahun. Jadi awal dulu ketemu Andre itu gimana? Aduh, ditemu Mas, di acara itu atau? Di OPJ. Oh kenal di OVJ dulu. Baru berdua ngomong bikin yang ini Talk Show. Berdua? Enggak. Awal saya dipanggil sama Pak Tama. Bikin program yuk. Ya tuh. Oke. Nah ini Prapan Java. OPJ udah goyah. OVJ goyah. Udah mulai kurang lah peminatnya. Andre ngikut. Ikut dong gua. Ikut udah ajak bawa. Berarti Andre ikut sampean. Iya. Padahal sampean yang mengidekan bikin ini Talk Show. Dari Tama. Tapi sampean yang dihubungi sampean dulu. Iya, betul. Sekarang Andre punya acara macam-macam, sampean gak diajak? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Masa? Kalau orang yang mempunyai ilmu yang tinggi. Ilmu yang tinggi ya. Ya terus itu dikasih Tuhan ujian dan cobaan yang lebih tinggi. Oh, lebih tinggi ya, ujiannya. Apakah bisa menerima hal itu? Gitu. Berarti kan nggak seneng sebetulnya, nggak enak gitu. Ah enak-enak aja. Masa? Loh, kok masa? Iya, saya sih curiga. Dulu si Talk Show ngajak Andre. Andre sekarang punya acara bagus-bagus. Lupa ngajak. Andre gak percaya. Andre ngajak. Pembuktian nih Ma Andre. Andre diundang. Ya udah Andre undang ya. Ngajak, Andre ngajak. Gak mungkin gak mau sampean. Sama Andre juga masih ada program sama Andre. The Cafe ada. Oh itu kafe sama Andre? Iya. Cuman di rolling karena Andre terlalu banyak di program televisi itu. Gitu. Andre terlalu banyak. Jadinya jarang ketemunya di The Cafe-nya. Di cafe-nya jarang. Iya. Berarti di cafe itu kalau Andri bisa doang. Enggak. Baru ada di cafe. Kan ada jadwalnya, Mas. Hah? Ada jadwalnya. Ini saya ngobrol kayak di polsek ya. Kayak lagi diinterogasi ya ini saya ini. Ini apa Mas? Kelihatannya enak ya? Diminum Mas, bukan untuk dilihat itu. Sponsor ya Mas? Hah? Ini sponsor. Enak gak ya? Coba ya. Mau telepon Andre. Saya nggak percaya soalnya. Tanya aja. Iya benar. Ini jangan-jangan nonton infotainment nih, karena rame ribut sama Andre. Enak nih Mas. Iya. Di mana belinya gini Mas? Saya kasih gak usah beli. Kalau yang lain mau beli di mana? Hah? Di mana? Gak ada. Dikasih aja ntar dikirimin. Enggak yang lain. Iya dikirim. Nih mau lihat catatan Andre. Iya. Nih dia tuh lagi kangen tuh. Iya. Nggak bakalan diangkat. Kau tahu? Loh, tahu saya kan ilmunya tinggi Mas. Oh iya.
Mas mau kabar nih Mas. Tuh. Apa? Apa tato apa? Mana nih lagi? Nama Andre mana ya? Nah, nih lihat. Tuh, Andre tuh gini, lihat. Apa? Tuh, sul. Gitu. Oh, kalau kangen gitu. Iya, aneh nggak balas-balas, biarin aja. Iya, Ya, terus aneh balas lagi, dren. Gitu kan. Dia tuh kangen sebetulnya Mas. Oh gitu. Iya. Tapi baik-baik kan? Baik. Baik kan? Gak ada masalah. Gak ada masalah. Meskipun gak diajak ke acara. Gak ada. Karena kalau manusia itu kalau mau dibikin masalah gampang. Manusia itu kan kalau bikin masalah gampang. Benar. Tapi kan buat apa buat bikin apa? masalah ya kan? Gak penting. Makanya kalau hidup di dunia tidak mau bermasalah ya jangan bikin masalah. Mendingan bikin ini. Lumer. Dapat duit ya kan? Ya setuju. Enak nih Mas. Enak kan? Enak banget. Andre sambung banget diangkat. Dia lagi Coba kerja. ditelepon aja Mas. Lagi kerja dia. Pengen ngomong aja aku kangen Mandre. Enggak bakalan diangkat. Dia lagi tidur jam segini. Lagi tidur. Tidur. Iya, dipijit biasanya. Iya. Ya dia tuh setiap hari tuh dalam bertahun-tahun hampir setiap hari siang malam tuh pijit. Pas diperiksa tulangnya lunak. Keseringan dipijit. Aduh. Asik aja lah Mas. Maksudnya mau menikmati dulu, pengen lihat proses, bantuin istri dulu. Jadi sekarang lebih menjaga istri, hamil tua. Karena kan badannya makin bertambah, terus mandi juga udah nggak bisa gosok kaki gitu. Jadi kan. dimandiin Saya gosokin gitu. Percaya kalau itu. Iya, Laki-laki harus Mas, karena gini, karena nanti setelah kita sebagai laki-laki tua itu yang ngurus pasti istri Mas, anak-anak udah pada nikah semua. Kalau makanya kita cari yang muda. enggak gitu konsepnya. Maksudnya kita dari sekarang harus bisa merawat istri, perhatian dan yang lain-lain. Pada saat Kalau nanti kita tua, diurus. ya diurus. Kalau kita sekarang leha-leha, ngurusin kita sendiri, nanti ketika kita tua, ntar, lu juga dulu nggak ngurusin gua gitu. Iya. Mas pilih siapa, anak apa istri? Pilih siapa, anak apa istri? Kalau anak ikut suaminya nanti. Enggak, iya kan saya nanya, Mas pilih anak apa istri? Pilih dua-duanya. Kan pilihan Mas, hidup itu pilihan. Iya, saya milih dua-duanya. Ya nggak bisa. Harus bisa. Kan anak sama istri. Kecuali kalau anak dua-duanya istri. Kecuali gitu. Coba disuruh milih. Dua. Iya, Pak. Anak atau istri? Saya milih dua-duanya. Enggak Mas. Anak, istri. Istri. Iya, anak apa istri? Dua-duanya. Enggak bisa Mas. Kan milih. Bisa enggak? Ya saya milih dua. Milih dua. Anda ini serakah ya? Mau nggak tahu nih, mau pilih anak takut sama istri, mau pilih istri takut sama anak. Tapi sebenarnya besok kita akan hidup mesti bareng istri. Ya iya betul Mas, sampai kita meninggal sama istri. Anak-anak tuh udah sudah sendiri. Gitu. Bukan berarti kita tidak memilih anak. Tapi memang tuanya akan kita bersama. Iya, kecuali kalau misalkan kita istri itu cuma buat pajangan doang kan gitu. Iya. Benar. Cinta banget sama istri yang sekarang. Ya harus lah. Kan dia ngurus kita Mas. Tapi tergantung juga kalau pasangan ya. Kalau dia yang ngurus kitanya benar-benar menjadi seorang istrinya ya kita akan lebih kan kalau laki-laki kan gitu. Jatuh cinta banget. Iya harus. Harus Mas. Oke. Makasih ya Mas. Enggak. Oh masih belum. Kemarin saya ngelihat ketemu sama Irama katanya diceramain sama Irama. Iya. Iya sengaja. Karena saya pengen banget diceramain sama Bang Haji. Diceramain apa Bang Haji? Ya tentang saking nakalnya sampean itu. Bukan tentang Sule sholat. nakal gak sih? Nakal. Nakalnya apa Sule? Apa aja saya nakalin. Oh iya. Bandel lah, lebih ke bandel, jahil gitu. Loh, jahil gak apa-apa. Bandel yang mana ini? Ya kalau ngalamin ya, bandel. Minum ngalamin. Minum ngalamin. Narkoba ngalamin gak? Narkoba enggak? Kenapa? Ya nggak apa-apa, kan nggak boleh. Kan nggak boleh. Lah iya, tapi lingkungan gak mempengaruhi. Serempet-serempet dikit. Lah tergantung kitanya. Minum aja udah enggak sekarang.
Alhamdulillah, minum juga udah enggak. Ya udah nggak usah. Enggak, maksudnya minum yang alkohol. Oh, alkohol. Alkohol. Kirain nggak minum. Oh, jadi kemarin Omah Nah, Irama itulah. Jadi saya banyak terinspirasi dari Bang Haji Roma Irama. Memang- Jadi lagu-lagunya itu memang menginspirasi. banyak sesuatu hal yang menusuk ke kita itu, oh iya ya kita nanti akan meninggal dan yang lain-lain, kita tuh ibadah harus seperti ini. Nah itu makanya memberanikan diri untuk ketemu sama Bang Haji. Setuju saya. Itu. Sebujur bangkai kan itu, waduh, itu Iya, kata-kata kenapa? liriknya kan luar biasa banget. Kenapa duluan dia sih ngundang Bang Haji? Gue mau ngomong. Saya emang nggak diundang, saya aja datang sendiri ke sana. Ketemu Bang Haji langsung ke rumahnya. Iya, ketemu langsung ke sana. Dibilangin saya mau, Pak Haji saya mau namu nih ke sana. Ya udah, ke sini saja Sule. Gitu. Kan sama-sama orang Sunda. Oh iya ya. Iya, dia lama di Tasik juga. Itu. Yang paling keren kemarin omongannya dari Bang Omah Irama apa yang benar-benar kena? Ada satu yang kita lupa ya, ternyata sholat itu adalah tiang agama. Banyak orang yang berpikir bahwa masih banyak ibadah-ibadah yang lain. Itu saya mancing saja supaya Pak Haji itu memberikan pencerahan pada saya tentang hal itu. Oh. Itu banyak banget yang mengena dari Pak Haji. Jadi pas pulang juga kan ingat sholat ya. Itu. Jadi banyak ilmu lah. Kalau dia kan melalui apa? Tahu tentang ayat-ayatnya, dalil-dalilnya tahu gitu. Itu aja sih, berkunjung sama beliau itu ya kita kan mencari ilmu ya. Kalau mencari terus. Aku. Saya juga mencari ilmu ngundang Mas Sule ke sini. Wah, asik. Enggak sampai nanti ilmunya tinggi. Wah, enggak lah. Sama masih belajar lah Mas. Umur berapa coba? 45. Oh 54. Mas berapa? 52. 52. Iya. Sampean 54 kan? 45. 54. Muka yang 54. Umur 45. Oh, merasa awet muda karena pakai itu kan? Iya. Apa tuh tadi namanya? Expert. Expert. Tahu aja ilmunya tinggi. Udah gak bisa ngomong lagi nih. Ilmunya terlalu tinggi nih Ruben nih. Aduh. Terus anak yang perempuan Putri. Iya. Sudah pacaran. Kapan Udah. menikah? Si Rizky belum nikah ya? Belum. Kemarin sempat ditanya waktu ke Kenapa puncak. Rizky gak disuruh menikah? Kemarin ditanya, Ki masih jomblo lu? Masih, cari pacar dong biar semangat. Nanti aja lah ya, belum ada yang sreg. Ya susah kalau yang sreg Ki, pasangan itu ditakdirkan ketidakcocokannya. Bukan kecocokannya, kalau mau cari yang cocok mah gak usah menikah. Benar. Gitu. Ilmunya ini repot ini benerin. Lu ya? Kiki nggak mau meskipun Belum ya masih. Ya udah kalau misalkan masih ya minimal penyemangat, kalau masih semangat, kamu masih sendiri semangat dalam menjalankan itu ya udah kerja aja dulu gitu. Minimal beli aja dulu rumah 2 atau 3 gitulah baru nikah. Nah, jadi beli rumah dulu itu supaya nanti nggak repot, udah punya istri itu udah bisa ngasih rumah buat istrinya kan gitu. loh ngapain sih rumah istri sama suami tinggalnya? Loh iya, kan harus dong kita membahagiakan istri. Lah iya rumah satu pun cukup kan? Ya kan buat tabungan, nggak selamanya Iki sehat. Oh gitu konsepnya ya. Iya. Berarti Mas juga sekarang udah nyiapin Sudah. siapa istri sama dong? Iya, Ada 2 rumah lagi berarti. ada. Harus Mas itu. Jadi harus punya 2-3 biji. Konsepnya Mas Sule ini punya rumah berapa? Rumah, wah nggak kehitung Mas. Enggak, ini kan ngelihat Bang Sule ini seperti ini suksesnya ini kan orang kan banyak yang Lu enggak, sekarang kan banyak komedian yang lagi lahir, anak-anak muda ini semua lari ke komedian. Kan banyak yang meragukan masa depannya gimana sih orang komedian itu. Tergantung. Ternyata seorang Sule sudah seperti ini. Tapi tergantung juga manajemennya kita. Kalau kita udah terkenal terus kita berpoya-poya masih ini itu. Jadi konsepnya Mas Sule ini bahwa profesi ini untuk gimana? Maksudnya profesi ini adalah hal yang seperti apa? Profesi apapun tergantung kitanya Mas. Kalau kita bisa mengelola uangnya dengan baik ya
Bisa lah. Jadi semua di-manage sama Mas Sule semua? Harus di-manage. Keuangan? Kan buat siapa? Saya cuma megang doang. Nanti meninggalkan dunia ini, siapa yang ngurus? Benar juga ya. Anak istri. Ya. Iya. Kalau kita udah banyak, nggak bakalan ribut mas. Tapi kalau istri banyak maksudnya? Enggak. Oh. Rumah misalkan atau ya warisan. Kalau banyak kan nggak bakalan ribut, kebagian semuanya. Oh iya benar juga. Tapi ya. kalau satu itu yang ribet. Ribet. Makanya dari sekarang pikirin mas. Nggak tahu namanya umur. Berarti harus banyak rumah ya? Harus mas. Berarti Mas Sule ini istri tahu rumahnya banyak? Tahu. Semuanya? Tahu. Ada berapa biji itu tahu? Tahu. Mas. Tahu. Gak percaya. Ya mau diomongin gak diomongin nanti juga tahu. Iya. Lo iya mas. Gak usah diomongin juga gak Iya. apa-apa ya. Jadi beli rumah juga gak ada yang ngomong banyak. Ya ada. Ada, berarti gak tahu istri. Ya nggak tahu. Kalau saya kan kan ini nikah yang kedua kali. Iya. Gitu. Iya, terus kenapa? Mereka udah terus kenapa? Ya nggak apa-apa. Iya kan nggak apa-apa Ya, kan? artinya nggak Iya. tahu juga nggak jadi masalah dong. Oh, nggak mbak, nggak istri yang sekarang kamu mbok ya terus terang. Enggak, ada Mas. apa? Nggak ada itu. Enggak. Dia tuh Nggak rewel begitu, nggak nanya. enggak. Loh, tapi kan istri nanya itu kan bukan masalah rewel. Ya kalau nanya boleh, tapi orang dia nggak nanya. Jadi nggak nanya karena nggak dijawab. Bukan Mas menjelaskan. Aku ini gini. Nggak jelasin. Ya kalau misalkan ada kesempatan waktu, ya dikasih tahu. Aku punya ada ini tahu. Gitu. Oh, bukan. Kenapa nggak ada ruginya juga kok? Kita kasih tahu dan dia juga nggak mau menghak semuanya kok, Iya. karena dia juga tahu. Juga tahu. Iya, yang saya ceritakan, yang saya obrolin sama istri itu adalah tentang hidup, itu mas. Bukan tentang hal kekayaan. Tentang hidup. Tentang hidup. Bagaimana kita menikmati hidup. Dia mempermasalahkan sesuatu hal yang nantinya akan menjadi permasalahan. Ini pengalaman yang dulu. Iya. Itu sebuah perjalanan yang memang harus ke Iya. depan harus Nggak usah berubah takut. konsep. Nggak usah takut. Gua nyari kerja banting tulang. Gua ngumpulin semuanya. Bukan buat gua, buat kalian. Buat masa depan anak-anak. Iya. Penerus. Iya. Cita-cita anak yang dari yang istri sekarang berapa? 2, 3 biji? Dua sih. 2 cukup. 2 cukup. Berarti total dengan yang pertama. 6. Jadi dari yang pertama 4. Paling tua adalah Iki. Iki pun udah mentas. Betul. Yang kedua Putri belum menikah. belum. Belum menikah juga. Belum. Kenapa? Ya masih belum mau. Kalau dia mau nikah, ya nikah. Kalau enggak, ya enggak. Enggak, Jadi yang dipaksa mas. Perempuan 1. Yang ketiga 3 cowok masih cowok sekolah. lagi, masih sekolah. SMP. Yang kecil lagi. SD. Berarti dari istri pertama masih ada anak SD. Ada. Oh jadi, Sekarang kelas berapa ya dia? Kelas 3 kali. wow, dari istri pertama masih ada yang SD. Masih ada mas, 4. Justru sekarang yang baru masih ke dalam kandungan. Masih dalam kandungan. Gitu. Wow. Rencana 2 berarti 6. 6. Udah cukup lah mas. Bukannya banyak anak banyak rezeki. Ya, itu kan istilah orang tua. Nah, bukan istilah memang benar. Iya. Tuhan kan nulis setiap anak ada rezekinya. Iya ada rezekinya. Cuman kan Konsepnya Mas Sule itu dalam rumah nggak punya banyak anak mau. enggak terlalu dikonsep mas. Mengalir begitu aja. Mau dikasih banyak ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak dikasih juga alhamdulillah. Kita nikmatin aja mas. Nikmatin aja, let it flow. Iya, let it flow, let it flow. Da na 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 na, let it flow, let it flow. Gitu. Lagu barat tuh mas. Mengalir. Mas Sule seneng mobil mewah. Kenapa? Enggak. Enggak. Kata siapa seneng? Sudah, saya kan lihat, Mas. Hidup sampean tuh kan ada di mana-mana, Mas. Kenapa ditutupin sih? Ya udah, aku bongkar di sini ya. Iya, kenapa suka mobil mewah tuh kenapa? Aku tuh nggak suka. Sebetulnya aku tuh dikerjain Mikey. Nih mobil bagus katanya. Sport apaan tuh? Mustang. Mustang apaan nih Ki? Wah ini lagi in. Udah pakai aja deh. Itu. Udah beli. Habis itu udah. Jadi pakai. Nggak dipakai. Sekarang nganggur. Udah dijual. Makanya aku jual-jualin mas yang mewah-mewah. Ada berapa biji? Wah banyak mas.
Sampai di kolong-kolong ya? Iya. Naruhnya. Jadi tuh saya garasi mas. Garasi. Ini mobil. Di bawah mobil lagi. Bawa mobil lagi? Iya, mobil lagi. Diselorokan. Saya kan ada basement ke bawah. Itu di bawah. Berapa tingkat ke bawah? Satu tingkat doang. Luas. Isi 10-20 mobil? Enggak, cuman 1 meter ke 2 meter lah. Ya luas dong mas. Enggak bener. Benar. Suka mobil mewah kenapa? Enggak suka. Nah terus nggak mungkin mas, sampean banyak mobilnya. Iya tapi saya nggak suka. Itu kenapa beli? Ya nyoba, habis itu jual lagi. Oh jadi mau bikin dealer? Iya, apa sih enaknya gitu loh? Apa enaknya beli mobil kayak Porsche gitu? Ya. Oh enaknya begini, cepet. Buat apa? Dipikir-pikir gitu kan? Akhirnya naik apa sekarang? Sekarang nggak. Ini serius loh. Serius mas, Jeep pernah saya punya. Itu Ferrari pernah saya. Iya Ferrari. McLaren pernah saya punya. Iya saya jualin. Repot juga mas, pajaknya mahal. Cuman ngikutin hawa gaya doang mas sebetulnya. Artis harus punya harus ini. Pakai McLaren. Gak perlu mas, gak perlu. Buat Mas Sule itu gak penting. Gak penting mas. Gak penting. Yang penting bisa maju udah cukup. Iya besi kan. Karena Iya. besi tinggal nganterin doang sama sampainya. Ya maksudnya gak usah harus gaya-gaya gitu enggak. Biasa. Karena merek itu lebih mahal Sule daripada McLaren. Saya berpikir begitu. Oh mantap. Ini orang yang berprinsip. Ya saya Jadi hobi juga nggak terlalu hobi. Hobi yang disukain apa seorang Sule ini? Angkot. Hobi yang disukain? Hobi. Supir angkot? Nggak ada. Hobi nggak ada apa ya? Justru saya kerja, saya hobi saya mah. Hobinya kerja? Iya. Orang motoran itu. Kalau dulu memang ngalamin gitu. Cuman udah ya udah gitu. Gak mungkin ada yang disukai. Saya suka motret. Saya koleksi. Kamera saya koleksi. Apa Mas Sule nggak ada? Kerja. Masa orang seni nggak ada yang disukain apa kayak gitu? Itu YouTube aja itu. Saya suka bikin YouTube gitu. Konten gitu. Itu yang disukain? Iya itu doang. Mancing nggak suka. YouTube, waktu nggak ada YouTube terus apa dong? Kerja. Facebook. Kerja. Aneh juga sampean ya. Emang aneh mas. Jadi sadar kalau aneh. Iya aneh banget. Saya juga suka ngaca ya terus. Ya Allah kok aku nggak punya hobi ya. Iya. Kenapa ya? Aku tanyain ke aku sendiri. Ya kamunya. Kamu harus ada hobi dong. Aku jawab lagi. Ya juga ya. Tapi buat apa? Asik loh motoran. Ngobrol terus gibahin orang gitu. Motor pernah dong punya Harley? Punya pernah. Ultra mas. Paling mahal dulu. Iya. Sorry mas sambungnya. Gak apa-apa sekali-sekali kan gak apa-apa. Gak apa-apa sekali-sekali mah. Itu cuman 2 minggu. Saya jual lagi. Kenapa? Gak nyampe kakinya mas. Jadi belinya digambar waktu itu. Kecil. Pas begitu datang gede mas. Habis itu jual lagi udah. Gitu-gitu Kan doang. rugi dijual barang begituan. Saya memang gak bisa. Kalau beli terus. Kayak kalau Andre beli. Terus bisa dapat untung. Saya gak bisa mas. Iya gak iri sama Andri bisa begitu. Enggak. Kenapa mesti iri? Masa? Gak mungkin. Enggak mas. Masa? Enggak mas. Iya Andri kok bisa ya? Bisa. Aku juga bingung Andri. Ini dibeli ini dijual besok laku untung. Dibeli berarti ini dia mempunyai jiwa bisnis. Kayak Mas Anang punya jiwa bisnis. Saya bisa justru tapi nggak bisa bikin barang yang saya beli terus bisa laku untung, nggak ada. Oh iya sama. Saya juga enggak. Andri kok bisa ya? Makanya jalanin aja. Kalau kita ngomongin untung rugi mah nggak ada habisnya. Jalanin akan aja. Begitu aja. Nanti jadinya kita nggak nyoba apa-apa barang baru. Rugi ntar jangan beli deh. Jadi nggak tahu bahwa barang ini begini. Yang penting udah nyoba ya udah sama aja naik Mustang juga. Waktu Mustang beli berapa dong? Ya rugi gede lah. 30% lebih. 40%. 2,8. 2,8 dijual lagi 1M. 1,2an. Tuh. 40 lebih. Iya. Ya kan kita udah naikin. Kaya banget sampean. Udah naikin itu kan. Udah iya. Enak kan tuh naik tuh. Hitung-hitung nyewa lah. Apa-apa mas. 40% loh. Iya. Dipakai berapa bulan? Oh itu lumayan 2 tahun. Oh lumayan. 2 tahun sih gak apa-apa. Iya. McLaren nggak nyampe setahun lah kalau itu. Rugi berapa kalau itu? Ya lumayan lah mas. Se-M? Ada lah. Rugi udah. Habis itu udah nggak mau beli lagi mas. Ferrari? Ferrari nggak sempet.
McLaren itu. Habis itu udah, ternyata begini ya, ya udahlah, nggak beli lagi. Waktu McLaren kan masih sendiri itu. Ya. Iya dong. Yang sudah sempat pacaran pakai McLaren siapa aja? Tapi sempat saya sewain lah Mas itu. Lumayan alhamdulillah. Disewain kemana? Sewain orang mau buat syuting, terus foto-foto, sewain, alhamdulillah ditabungin lah. Jadi nggak rugi-rugi banget. McLaren disewain. Atta aja gak nyewain lo beli Ferrari. Ya, Raffi juga enggak loh. Ya kan orang yang mau nyewa, saya juga bingung. Kok mau nyewa dia? Gitu. Sewa deh segini. Hah? Masa disewa? Ya udah, gitu aja, simpel. Sewa, dapat duit, gitu Mas. Jadi simpel, hidup saya mah simpel Mas. Itu antara simpel sama bingung saya. McLaren dipakai kan bisa bahaya, kan maintenance-nya mahal. Iya, gitu. Makanya nggak lama langsung jual lagi karena mahal. Pajaknya Waktu juga. McLaren hidup sendiri, yang dirasakan pakai McLaren apa rasanya? Biasa. Seorang Sule? Biasa. Gak mungkin. Biasa. Karena di mana-mana cewek, pasti udah. Mas, kalau udah masuk ke dalam, itu kita nggak bisa lihat Ngerti. luarnya, biasa aja. Iya ngerti. Biasa Tapi naik orang angkot. yang di luar, tapi yang di luar lihat ke dalam. Wih Sule. Ya kan beli mobil itu bukan untuk sombong Mas saya. Nyoba. Lebih bahaya lagi. Beli untuk nyoba. Iya, nyoba enaknya gimana sih? Habis itu dibalikin lagi, dijual lagi. Jual lagi. Kan dulu nggak punya uang mau beli. Kalau lagi punya uang kan bisa nyoba. Kan itu. Wow. Wow juga Mas. Beli mobil untuk nyoba. Mumpung ada duit Mas. Kan mumpung hidup. Kalau udah meninggal mah susah. Mau beli McLaren juga susah. Coba mau gimana Mas? Bener juga ya. Iya. Mumpung ada, karena duit kan bisa dicari Mas. Kebahagiaan itu susah dicari. Nah itulah kebahagiaan. Iya itu ya, bener juga ya. Iya, Pengen bener bahagia juga orang. ya. Wah naik Harley. Belinya halal, ininya semua halal. Ya udah Iya. gua coba, Ah. duit gua juga. Iya. Ini terserah. Motor-motor gua, mobil-mobil gua tetap aja bayar pajak kan. Kan pengen menjadi warga negara yang baik. Selama ini nggak pernah nyemplang pajak. Nggak pernah. Alhamdulillah. Berarti Alhamdulillah, warga saya taat negara. pajak karena saya orang bijak. Ya, sama. Kelihatan. Makanya perusahaannya maju terus. Alhamdulillah. Hebat. Jadi prinsipnya Mas Sule itu Simple. simple, Ya. mengalir seperti air. Betul. Kan ada orang begini. Kalau ngantuk dipaksain untuk tidak ngantuk. Nah kalau saya ngantuk tidur. Nggak ngantuk jangan tidur. Lapar makan. Nggak lapar jangan makan. Gitu. Gak pernah ditawarkan untuk Untuk jadi politik. Banyak Mas. gak tertarik. Bukan tidak tertarik. Nggak punya ilmunya. Bukan nyoba. Tapi saya kalau urusan masalah pekerjaan nggak boleh coba-coba. Kalau saya sudah ditakdirkan menjadi seorang seniman ya sudah. Nah, tapi kan seniman bisa bisa mengerjakan yang lain kan? Bisa. Sedangkan Mas Sule yang multi talent itu kan bisa harusnya. Bisa. Kan Cuman ingin berbuat banyak buat orang lain dengan di pemerintahan ataupun di parlemen. bisa. Tapi saya lebih mengedepankan untuk keluarga dulu. Buat keluarga aja. Iya. Kan udah mapan, rumah udah banyak, semuanya sudah ada. Apa yang kurang dari seorang? Tapi kan belum semuanya Mas. Apa yang belum? Saudara tuh banyak. Yang kehidupannya. Oh di lingkungan saudara kepingin juga dientaskan. Lah iya Mas. Wow. Saudara dari istri, dari abah, emak. Kan masih banyak yang Mas Sule pengangguran. satu saudara berapa? Saya cuma 4. Mas Sule nomor? Nomor 2. Yang kakak di mana sekarang? Pemadam kebakaran. Di Jakarta atau di Di Bandung? Bandung. Di Bandung. Yang Cimahi. adik nomor 3? Nomor 3 di Cimahi juga. Nomor 4? Di Cimahi juga. Jadi semua masih di Cimahi? Masih di sana. Nah makanya saya bikin sana kontrakan yang ngurus adik-adik. Oh. Gitu. Jadi kan ada pekerjaan. Nah dari situ tuh masih ada anak-anak bibi yang nggak punya pekerjaan, apa kan bisa dipekerjakan. Itu juga di situ. semua dikerjain? Iya. Nah ini kan masih dalam rangka. Artinya masih banyak ternyata saudara kita yang dekat sama kita gitu. Bukan nggak mau nolong orang lain. Kenapa saya nggak mau ya, nggak mau di politik? Takut saya melawan takdir. Karena takdir saya menjadi seorang seniman. Karena politik itu Mas kalau udah pol itu diitik-itik Mas. Nanti nggak habis ya. Saya nggak siap Mas nantinya. Kalau sudah pol Pol diitik-itik. diitik-itik. Iya. Kalau nggak kuat itik-itik.
kelar. Iya. Iya juga ya. Saya ngasih kesempatan sama Mas Anang. Saya udah keluar lagi. Udah cukup. Ya berarti kan tapi udah ngerasain kan? Udah, Ya, udah ngerasain. Nah, Mas gak mau ngerasain? Kayaknya enggak deh. Kenapa? Karena gini Mas. Takut. Bukan takut Mas. Saya kan gagal dalam pernikahan. Ya apa urusannya pernikahan? Ya Loh, pernikahan. ada urusannya dong. Gak ada. Saya menjadi pemimpin rumah tangga aja saya nggak benar, apalagi saya mimpin negara. Ya gak begitu juga dong. Enggak dong Mas. Begitu. Dari skup kecil dulu, sesuatu hal dari yang kecil dulu Mas. Berarti orang yang gagal menikah gak bisa memimpin negara dong? Sama jadi begitu dong nanti. Bisa jadi. Artinya Masa? untuk Banyak. diri saya enggak untuk diri saya gitu kan. Artinya Ya kan saya dirinya sampean doang kan? Loh iya. Artinya kan kita memimpin itu enggak sembarangan. Kalau kita tidak bisa memimpin keluarga kecil kita, gimana kita Udah memimpin? dipimpin gak mau kok. Yang dipimpin siapa? Iya dipimpin kalau di rumah mungkin diajarin gak mau ini gak mau diiniin gak mau diajak baik gak mau ya terus gimana lagi? Ya berarti masih gagal kita. Gagal Mas, tetap suami yang salah. Oh jadi kalau ada perceraian itu yang salah suami? Suami tetap gagal, berarti nggak bisa ngasih tahu. Jadi itu konsepnya Mas Sule di situ. Iya, nggak bisa ngasih tahu berarti. Karena itulah Mas Sule gak mau ke pemerintahan. Iya, makanya untuk saat ini yang saya pegang itu udah keluarga dulu. Jadi cari keluarga yang benar-benar keluarga, yang jauh, yang nggak ketemu, yang enak itu. Dikumpulin. Nah itu. Wow. Ini punya pekerjaan nggak? Kan yang di rumah saya juga kan saudara hampir banyak saudara. Semua saudara yang diajak Nggak kerja. semua, ada Nggak orang semua, lain tapi juga. ada orang lain. Tapi yang mengutamakan tuh saudara, keluarga. Gitu. Waduh ini menarik. Itu Mas. Seorang Karena kan kata Rasulullah juga kan ya membantu yang paling bagus itu adalah keluarga yang dekat dulu, baru ke yang lain. Kalau kita membantu yang lain dulu itu ujungnya kita pengen dipuji gitu loh. Kita yang dekat aja dulu. Jadi yang belum dibilang sukses sama Mas Sule sekarang seorang Sule apa? Saya masih di dunia ini. Maksudnya? Ya kalau Nggak, ada dong yang belum tersampaikan dikerjakan. kalau yang belum Sampai di titik sekarang. Ngomong duit ada, ngomong tenar udah. ya Iya kan? ya Menikah udah 2 kali, pengalaman udah cukup. Anak sudah mentas 1, jadi artis besar. Apalagi yang ini Sule lakukan? menjaga nama baik. Menjaga nama baik. Ya karena menurut saya sukses itu bukan kita punya harta banyak, Bukan kita pernah menjadi seorang populer, Ya betul. tapi kita bagaimana caranya mempertahankan nama baik kita sampai kita menutup mata, nama kita harum selamanya, itu baru sukses. Jadi kunci sukses Sule itu adalah menjaga nama baik sampai. Iya, tidak melakukan hal-hal yang negatif, itu yang berat. Yang paling Mas Sule sampai hari ini dibilang itu adalah kegagalan paling parah itu apa? Ya berumah tangga lah. Itu yang dianggap Mas Sule paling berbekas. Iya. Tapi maklum. Masih jatuh cinta, masih cinta dong. Enggak, maksudnya bukan kita membedakan gimana-gimana ya, maksudnya gagal dalam hal itu gitu. Iya sih. Jadi, tapi keuntungannya adalah kita mendapatkan pengalaman dari Setuju. yang semua, yang akhirnya kita menjadi perbandingan untuk bukan perbandingan lah, apa ya, ilmu yang kita memperbaiki yang akan datang. Yang akan datang itu Mas. Nah, yang sekarang kenal di mana dengan istri sekarang? Kenal, jadi gini Mas, dulu sebetulnya ada deh cari di YouTube ya. Pertama kenal sama dia itu waktu saya syuting Usman 77. Dia masih umur 18 tahun kalau nggak salah. Ketemu sama saya. Dia. Mas Sule sendiri? Enggak, saya udah menikah. Ya, sama yang pertama masih hubungan. Bercanda tuh kan? Masih hubungan nih. Iya, masih suami istri. Ya. Sama yang pertama. Ya. Kenal anak ini. Ketemu sama anak ini. Baru nongol. Yang istri yang sekarang. Ya. Habis itu saya bercanda ya kan. Lu lahirnya telat sih. Coba kalau lu lahirnya
sekarang lahirnya dari dulu. Lu udah gua kawinin. Udah kawinin. Sekarang gua udah nikah nih. Wah, nggak bisa kawin sama lu nih. Bercanda, Mas. Bercanda. Iya. Jadi kenyataan. Ucapan doa tuh, Mas. Apa nggak beruntung tuh? Keberuntungan seorang Sule. Itulah hoki saya, Mas. Sangat beruntung sekali. Sampean hoki, sampean senang. Ya. Si istri nggak usah diterusin, Mas. Saya tahu arahnya. Ngaku enggak, tapi kenyataannya kan bahagia banget yang saya lihat. Yuk bikin TikTok lucu. Ya dengan lika-liku perjalanan lah ya. Itulah bagian dari hidup. Betul. Kalau nggak begitu nggak berwarna. Tantangannya hidup. Itu justru, Mas. Iya, setuju. Karena pasangan itu kalau lu nyari yang cocok ya susah. Nggak ada. Justru kita bagaimana caranya kita mempersatukan ketidakcocokan kita ini gitu loh. Bener juga ya. Sebetulnya yang jodoh itu yang nggak cocok itu. Yang nggak cocok itu sebetulnya. Yang jodoh itu gitu. Kalau cocok terus mah ya menurut saya ya. Tapi bener Mas Sule itu buktinya. Iya. Itu. Bener-bener gak cocok ini. Enggak cocok. Dia putih, saya hitam, gak cocok. Kalau yang ini putih, cantik. Ya, yang ini. Ya udah tau lah orang. Aduh. Saya jadi kepingin tahu anaknya kayak apa ini. Nah, jangankan Mas, saya juga penasaran. Nah ini Mas, ucapan doa itu. Yes. Kadang-kadang saya tuh selalu melontarkan kata-kata yang tiba-tiba tuh terjadi, Mas. Kayak contoh, saya menciptakan lagu ditinggalkan sama pasangan. Itu lagu bahasa Sunda. Itu tahun 2016 bikin lagu itu. Kejadian saya 2018. Lagu Tak Setia itu 2017. Mas bikin lagu Tak Setia. Tak Setia, kejadian 2018. Kayak gitu. Ketemu sama dia dengan tak sengaja bercanda. Sekarang jadi istri. Oh ini jangan-jangan nanti ketemu lagi bercanda lagi jadi lagi dong. Makanya saya ditahan bercanda. Takutnya kejadian lagi gitu loh. Berarti sekarang menjaga gak ketemu orang dong. Betul. Sama sekali. Ya enggak lah kalau misalkan ketemu. Emang saya dipasung. Ketemu ya, mah tetap ketemu. Ketemu sama orang tapi harus dijaga. Jadi. Harus dijaga Mas. Enggak itu karena kebetulan aja. Kayak misalkan. Tapi kebetulannya kan sering. Kok ya, kebetulan sering? Ya mungkin disambung-sambungin lah. Itu kayak misalkan gini, anak mau di OSG, ya kan? Ya. Di OSG itu bulan Juni. Oke. Sebelum bulan Juni itu apa sih? Bulan apa? Agustus, Mei, Juni, Mei. Nah bulan Mei, bulan 5 ya? Ya. Bulan 5. Nah ini saya liatin ya. Takutnya saya cuman bohong ya Mas ya. Ntar dulu Mas. Ini ya. Laki perempuan? Nah ini saya ada hubungannya dengan apa yang Anda lontarkan barusan. Nih Mas, nama anakku bulan 5 di bawah ada. Iya. Itu ya? Benar. Nah udah ada namanya bulan 5. Saya sudah nulis nama anak laki-laki. USG bulan Juni. Oke. Ya. Laki-laki. Laki-laki. Wow. Kenyataan berarti. Iya. Setiap yang dibayangkan, setiap yang dimimpikan, setiap yang diangankan. Iya. Kejadian. Wih, ngeri dong. Sampai nanti mikirin ketemu saya apa yang diangankan? Tambah perusahaan. Oh, amin alhamdulillah. Beruntung. Ini anak laki-laki. Laki-laki. Nama udah siap. Udah ada. Tapi masih dirahasiakan. Kalau yang mau tahu ya nanti bisa kepoin di Sule Family. Oh. Mau dibikin live? Enggak, tapping aja Mas. Tapping biasalah gitu. Kenapa seorang Sule yang ini kan banyak lagi menunggu. Tapi kan istri cantik ya sekarang dong. Ya alhamdulillah. Cantik, disyukuri. Ya? Karena kan kecantikan itu gak bisa dilihat dari luar Mas. Gitu. Tapi pertama kali kan luar dulu dilihat. Kan gak bisa langsung ke dalam gitu kan gak boleh. Ya, langsung ke dalam. Ya itulah tugas suami kan itu Mas. Kita mencari tahu tentang perilaku hati perempuan yang seutuhnya. Kalau hati itu kan perilaku. Sayang itu bisa dilontarkan. Tapi perilakunya sayang-sayang tapi gak perhatian buat apa. Kan gitu. Wah ilmunya emang gerti. Pantesan. Aku yakin sebelum yang sekarang ceweknya banyak. Banyak kan? Banyak. 10? Lebih. Enggak lah maksudnya.
Kalau waktu sebelum yang sekarang itu kan sudah banyak banget yang diisukan nikah juga. Ya kan, dijanjiin nikah lah, dijadiin beli rumah lah, dijadiin ini kan banyak. Itu kan isu, itu kan berita. Iya kan? Katanya. Dari mana? Ya aku dengarnya begitu. Ya kan dengar. Iya. Sekarang saya konfirmasi. Ya nggak ada. Nggak begitu Sule. Enggak. Itu salah semua. Saya gimana nggak ada. Cuman deket doang isuin. Deket mau duet nyanyi doang diisuin gitu. Oh iya? Iya, nggak ada. Kan punya PH sampean. PH apa? Pensilalis. Dia kan punya tim produksi waktu itu. Iya, terus bikin acara di mana-mana. terus Kan pasti diajak, banyak cewek yang diajak. enggak, saya cuman bantu doang. Cewek yang mau collab saya bantu. Kan gitu semuanya aja. Sama aja, kita kan manusia, mas harus saling tolong menolong. Ilmunya tolong menolong. Iya, itu kalau Kan banyak yang ditolong kan? ya kalau misalkan Banyak yang disantunin juga banyak. Ya tergantung orangnya membutuhkan atau tidak. Sudah. Ya kalau membutuhkan Setuju kan, saya. Kalau membutuhkan kalau ya. dia membutuhkan biaya kan tidak harus kita nikahi. Bantu aja kan, dia kan butuh kan gitu. Ilmunya emang beda. Ilmunya Sule emang beda, aku akuin. Disyukuri aja lah mas, gitu. Nikmati. Istri cantik, rumah banyak tadi penjelasannya, guys. Hidup let it flow aja. Sekarang tinggal di rumah bersama keluarga-keluarga yang lain. Iya. Makanya udah sedemikian rupa seorang Sule umur 54 tahun. 45. Yang bener tuh 45 apa 54? 45. Makanya nunggu nanti pakai itu. Pakai eye expert. Nah baru biar percaya kelihatan 45 itu. Karena ini belum. Jadi kelihatannya 54. Akan kembali bener, muda. saya akan kirim. Tadi udah saya kasih ya. Udah. Jangan dibuang loh mas. Dipakai loh. Dipakai. Nanti aku storyin. Aku storyin. Bener nih. Awas ya kalau nggak ya. Iya. Sana. Bener ya. Iya bener. Kenapa saya minta bayaran itu? Nggak perlu mas. Bijaksana. Ya kalau nggak. Udah tinggi. Kalau nggak ikhlas nggak perlu. Itu. Kan nunggu yang ikhlas. Saya ikhlas mas. Iya. Iya. Kalau mas berpikiran, Sule pasti minta bayaran. Enggak, cuman story doang. Berapa ini sih mas? Apa susahnya sih? Iya. Cuman gitu doang. Iya gitu doang. Tadi saya di bawah juga saya ambil gambarnya, lumer. Enggak rugi bagi saya. Cuman gambar doang. Tapi biasanya kalau ke orang lain tuh dari 125 ke atas. Ya. Bercanda. Emang. Bercanda. Jadi guys hari ini ketemu Mas Sule. Ini yang kedua kali ya. Kan pernah kan dulu. Ketiga kali. Cuman sebelum ada podcast. Ya dulu di Cinere. Cuman tinggal kita keluarga asik, saya sama Bunda ke rumahnya Mas Sule. Ayo. Pada saat nanti kelahiran saya mau sambangin ke sana. Boleh. Kurang 2 bulan lagi kan? Udah 7 bulan kan? Udah 7 bulan. Iya 2 bulan lagi. 2 bulan lagi. Saya akan nyamperin ke sana. Ya, Insya Allah saya akan bikin podcast di sana. Benar ya? Gak apa dong? Gak apa-apa. Ya bener ya? Iya. Datang aja mas. Bener ya? Iya. Jadi guys saya akan lanjutkan lagi ketemu Sule nanti pada saat kelahiran anak Mas Sule. Katanya laki, jadi saya siap bawain. Nggak usah kasih kado, nggak usah. Mentahan aja. Enggak, beneran aku mau beneran, nggak usah. Datang aja, udah mau bikin apa udah. Bener nih. Kalau nggak malu. Bercanda. Katanya ketemu Sule itulah. Jadi ketemu lagi nanti di rumahnya Mas Sule Ya, guys. terima kasih.